Selamat datang di program Hidup Ringan di Usia Emas. Saya Raka. Dan malam ini saya gelisah. Jujur saja, karena saya baru tahu. Kebiasaan kecil yang dilakukan orang tua saya setiap malam ternyata bisa memicu serangan jantung dan stroke. Saya tidak ingin kehilangan mereka hanya karena sesuatu yang kelihatan sepele. Karena itu, saya undang seorang sosok luar biasa malam ini. Seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan orang lanjut usia. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan juga pencipta program Alzheimer nasional pertama di Indonesia. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya ada di sini karena saya tidak tahan lagi melihat pasien datang dalam kondisi darurat hanya karena satu hal, tidak paham waktu yang tepat untuk minum air. Waduh, bukannya air itu sehat ya, Dok? Sehat, betul. Tapi bisa jadi racun mematikan kalau diminum pada waktu yang salah. Banyak lansia minum 3-4 gelas sebelum tidur. Lalu, mereka tidak pernah bangun lagi. Astagfirullah. Saya merinding dengarnya. Dok, tapi kenapa bisa separah itu? Karena jantung mereka dipaksa bekerja keras saat tubuh seharusnya istirahat. Seperti mesin tua yang dipaksa terus menyala. Hasilnya jantung lelah, ginjal rusak, paru-paru terisi cairan. Dan yang paling tragis, mereka pikir mereka sedang merawat diri. Bapak Ibu, tolong tulis komentar ya. Kamu lagi nonton dari mana nih, Padang? Yogyakarta, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah. Tulis juga usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Mas Raka, saya ingin ajak semua penonton malam ini untuk membayangkan sebuah skenario yang sangat nyata. Bayangkan seorang ayah usia 70 tahun. Malam itu, beliau seperti biasa minum 3 gelas air sebelum tidur. Ia tersenyum, merasa telah menjaga kesehatannya, tapi jam 3 dini hari. Istrinya mendengar suara tubuh jatuh. Ia mendapati suaminya tergeletak di lantai kamar mandi. Wajah pucat, napas megap-megap, dan tidak sadarkan diri. Ya Allah, jadi ini bukan sekadar teori ya? Dok, Ini kenyataan yang saya temui berkali-kali. Dan sayangnya, banyak keluarga yang berkata, kami tidak tahu. Kami pikir air itu sehat. tapi bukankah semua orang selalu bilang, minumlah air yang banyak supaya tubuh bersih, ginjal sehat? Itu benar untuk anak muda, tapi untuk orang lanjut usia, tubuhnya sudah berubah. Jantung tidak sekuat dulu. Ginjal melambat. Pembuluh darah sudah kaku. Kalau tetap dipaksa dengan cara lama, maka yang terjadi bukan kesehatan, tapi bencana. Jadi minum air sebelum tidur bisa memicu serangan jantung? Bisa. Mas Raka, bukan hanya serangan jantung, tapi juga stroke, gagal ginjal, dan edema paru. Dan itu terjadi diam-diam, perlahan, tanpa disadari. Astaga, Bapak Ibu yang lagi nonton, apakah Anda atau orang tua Anda punya kebiasaan minum banyak air sebelum tidur? Tolong tulis komentar sekarang ya. Jangan tunggu besok, karena satu kebiasaan kecil bisa mengubah segalanya. Saya masih ingat Pak Seno, pasien saya dari Surabaya. Umur 72. Tiap malam bangun jam 2 pagi dengan jantung berdebar keras. Napas berat, keringat dingin. Tapi yang membuat saya sedih adalah ia bangga dengan kebiasaannya. Bangga. Dok, Ya, beliau bilang, saya minum 3 gelas besar sebelum tidur supaya tubuh tidak dehidrasi. Beliau pikir sedang merawat tubuhnya. Padahal,
justru sedang menyiksa organ dalam yang sudah bekerja keras seumur hidup? Duh, saya jadi ingat ayah saya. Beliau juga suka minum air banyak malam hari. Apakah mungkin beliau juga dalam bahaya? Bisa jadi, Mas. Gejala awalnya sering dianggap sepele, bangun malam berkali-kali, jantung terasa kencang, napas pendek, kaki bengkak pagi hari. Tapi itu semua adalah sinyal tubuh sedang kewalahan. Saya yakin banyak penonton di rumah mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, coba jawab ya. Apakah Anda bangun malam dengan jantung berdetak kencang, sering bolak-balik ke kamar mandi lebih dari 3 kali semalam, bangun pagi dengan kaki atau mata bengkak, merasa napas sesak saat tidur telentang? Kalau salah satunya iya, tolong tulis di komentar, saya mengalami ini. Dokter, Siti akan bantu jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh. Dan ingat, Mas Raka, banyak orang berkata, namanya juga tua. Wajar. Tapi saya katakan, itu bukan wajar. Itu peringatan bahwa tubuh sudah tidak kuat lagi menahan beban. Jadi kita harus berhenti minum air di malam hari. Dok, Jangan salah paham ya, Mas. Tubuh tetap butuh air. Tapi yang penting bukan cuma jumlahnya. Waktunya jauh lebih penting. Minum air dalam jumlah besar setelah jam 6 sore itu resep bencana untuk orang tua. waduh, saya rasa ini saatnya kita serius mencatat. Ya, dokter, Siti, nanti tolong ajarkan kami jadwal minum yang benar. Tapi sebelumnya, bolehkah dokter cerita satu contoh lagi tentang pasien yang terkena akibat dari minum malam hari? Tentu, saya tidak akan pernah lupa Pak Adi dari Bekasi. Beliau pingsan jam 3 pagi di kamar mandi. Setelah dicek, jantungnya bekerja 3 kali lebih berat dari normal. Penyebabnya, minum 4 gelas sebelum tidur. Beliau hanya ingin sehat, tapi malah hampir kehilangan nyawanya. Ya Allah, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kenyataan ya. Dok, yang harus disampaikan dengan jujur, Benar, karena ketidaktahuan lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Mas Raka, ada 5 bahaya utama yang sering terjadi akibat minum air dalam jumlah besar sebelum tidur. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Dengan bahasa sederhana, silakan. Dok, saya yakin penonton juga ingin tahu dan mulai waspada. bahaya pertama, serangan jantung mendadak. Ketika seseorang minum air terlalu banyak sebelum tidur, volume cairan dalam darah naik secara drastis. Maka, jantung harus memompa lebih cepat dan lebih kuat. Dan pada usia lanjut, jantung sudah lelah. Jadi, minum air, jantung dipaksa kerja lebih keras. Tepat sekali. Ini seperti memaksa mobil tua menanjak dengan beban berat. Lama-lama, mesinnya akan panas dan rusak. Saya masih ingat Pak Adi. Yang saya ceritakan tadi, beliau pingsan bukan karena penyakit, tapi karena cairan berlebihan memaksa jantungnya overwork. Seram sekali. Dan ini terjadi hanya karena minum air. Ya, bahaya kedua, gangguan irama jantung. Terlalu banyak air bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Jika kadar natrium dan kalium turun, jantung mulai berdetak tidak teratur. Apakah itu berbahaya? Dok, Sangat berbahaya. Bukan cuma berdebar, tapi bisa menyebabkan pingsan, sesak napas hebat, dan dalam beberapa kasus, kematian mendadak. ya Allah. Apakah ada contoh nyata? Ada Pak Bima dari Bandung. Beliau bangun tengah malam dengan napas megap-megap, seperti orang yang hampir tenggelam. Setelah dicek, kadar natriumnya sangat rendah. Penyebabnya, minum 5 gelas air menjelang tidur karena takut dehidrasi. Ini seperti ironi ya. Dok,
Niatnya baik, tapi caranya salah. Tepat. Bahaya ketiga, edema paru cairan menumpuk di paru-paru. Akibatnya, paru-paru tidak bisa menyerap udara dengan baik. Saya ingat Pak Danang dari Solo, beliau berkata, "Saya tidak bisa tidur dengan satu bantal. Harus 3 bantal? Dok, kalau tidak, dada saya berat." Jadi kalau seseorang merasa sesak saat tidur telentang, bisa jadi karena cairan. Betul, itu bisa jadi tanda ada penumpukan cairan di paru-paru, dan ini adalah kondisi darurat medis. Bila tidak ditangani, bisa menyebabkan gagal napas. Bapak Ibu, tolong tulis di komentar, saya suka tidur dengan 2 atau 3 bantal. Bisa jadi ini tanda yang perlu diperiksa. Bahaya keempat, stroke dini hari. Banyak penelitian menunjukkan jam 3 sampai 5 pagi adalah waktu paling berbahaya bagi lansia. Karena hormon stres alami naik, tekanan darah naik, bila tubuh juga kelebihan cairan. Maka pembuluh darah di otak yang sudah rapuh bisa pecah. Aduh, jadi saat kita pikir semua orang tidur dengan tenang, justru itu waktu paling genting. Ya, saya pernah tangani Pak Riza dari Jakarta. Umur 70, tiap malam minum 1 liter air sebelum tidur. Suatu malam, istrinya menemukan wajah beliau miring. Tidak bisa bicara. Beliau terkena stroke. Penyebab terbesar volume cairan tinggi saat tekanan darah sedang melonjak. Masya Allah, saya benar-benar ngeri membayangkannya. Bahaya kelima, yang sering dilupakan gagal ginjal. Banyak orang tua berpikir, saya ingin bersihkan ginjal dengan banyak minum, tapi ginjal lansia tidak sekuat dulu. Bila dipaksa menyaring cairan malam hari, maka ginjal cepat rusak. Jadi, minum terlalu banyak justru mempercepat kerusakan ginjal. Ya, saya ingat Pak Hadi dari Medan. Awalnya sehat, tapi setelah bertahun-tahun minum air malam hari karena ikut saran dari tetangga, akhirnya harus cuci darah 3 kali seminggu. Beliau berkata, "Saya hanya ingin hidup sehat, tapi saya tidak tahu caranya salah." Ini sungguh menyedihkan. Dok, tapi saya yakin masih banyak orang bisa diselamatkan. Asalkan tahu ilmunya. Itu sebabnya saya hadir malam ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena kebiasaan kecil di malam hari bisa menentukan masa depan kesehatan seseorang. Jadi dok, kita sudah tahu bahayanya. Tapi bagaimana solusinya? Apakah ada cara minum yang aman, khususnya untuk lansia? Ada, Mas Raka. Dan inilah yang saya sebut jadwal emas, jadwal minum air yang disesuaikan khusus untuk orang lanjut usia. Jadwal ini sudah saya uji coba bersama ribuan pasien. Dan hasilnya luar biasa. Wah, saya suka namanya. Jadwal emas. Kenapa disebut emas? Dok, Karena jika dijalankan dengan disiplin, nilainya setara dengan emas. Jadwal ini bisa menjaga jantung tetap stabil, ginjal tidak bekerja berlebihan, dan paru-paru tetap ringan saat tidur. tolong jelaskan secara rinci ya. Dok, saya akan catat. Dan saya harap penonton juga ikut catat sekarang. Baik, jadwal minum air untuk lansia, jam 6 sampai 7 pagi, minum 2 gelas air putih. Ini penting untuk mengisi cairan yang hilang saat tidur. Jam 10 pagi, minum 1 gelas untuk menjaga metabolisme tubuh tetap aktif. Jam 12 siang, minum 1 gelas untuk bantu pencernaan saat makan siang. Jam 3 sore, minum 1 gelas untuk mencegah dehidrasi di siang hari. Jam 5 sore, minum 1 gelas terakhir dalam porsi normal. Total 6 sampai 7 gelas per hari sudah cukup untuk kebanyakan lansia. Kunci terpenting adalah hindari minum banyak air setelah jam 6 sore. Bagaimana jika malam terasa haus? Dok,
Kalau hanya sedikit haus, cukup kumur dengan air dingin, jangan ditelan. Bisa juga basahi bibir atau gunakan tisu basah di sekitar mulut. Ini membantu mengurangi rasa kering tanpa menambah beban pada jantung dan ginjal. Wah, itu praktis sekali. Saya yakin banyak orang belum tahu cara sederhana ini. Banyak pasien saya juga kaget awalnya. Mereka pikir haus tubuh minta air. Padahal banyak kali, rasa haus malam hari itu hanya kebiasaan psikologis, bukan sinyal darurat. Jadi, selama ini kita salah mengartikan sinyal tubuh. Betul, tubuh tidak pernah salah memberi tanda, tapi kita sering salah memahami dan menanggapinya dengan cara yang salah. Dok, kalau seseorang sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau diuretik, apakah boleh langsung ikuti jadwal ini? Pertanyaan bagus. Untuk yang minum obat jantung jenis diuretik atau obat yang memengaruhi cairan tubuh, jangan ubah pola minum mendadak. Harus konsultasi dulu ke dokter yang merawat, tapi tetap bisa ikuti prinsipnya secara perlahan. Baik, Bapak Ibu, catat ya. Jangan langsung ubah tanpa arahan dokter. Apalagi kalau sedang konsumsi obat khusus. Dan agar jadwal emas ini mudah diikuti, saya sarankan beberapa hal praktis. Gunakan gelas ukur supaya tahu berapa banyak yang diminum. Pasang alarm pengingat di telepon genggam sesuai jadwal minum. Jauhkan botol air dari sisi tempat tidur. Tempelkan catatan jadwal minum di lemari es atau dapur. Itu langkah yang bisa dilakukan siapa saja ya. Dok, tidak perlu mahal. Tidak ribet. Betul. Dan yang paling penting, jangan tunda mulai malam ini. 1 malam ditunda. 1 malam jantung, Anda bekerja lebih keras tanpa jeda. Wah, saya makin paham sekarang. Jadi air itu seperti obat juga ya? Kalau dosis dan waktunya salah, bisa beracun? Tepat sekali. Mas Raka, bahkan air pun bisa jadi musuh bila kita tidak bijak. Dok, setelah mengikuti jadwal emas ini, apakah benar-benar ada perubahan besar? Sangat besar. Mas Raka, dan bukan 1-2 orang saja, tapi ratusan, bahkan ribuan lansia yang melakukannya. Merasakan perubahan hanya dalam 1-2 minggu. Wah, boleh dok ceritakan beberapa kisahnya? Tentu, saya mulai dari Pak Seno yang kita bahas tadi. Setelah mengikuti jadwal emas selama 2 minggu, beliau datang kembali ke ruang praktik saya. Wajahnya cerah, beliau berkata sambil tersenyum, "Dokter, saya seperti hidup kembali, tidur saya nyenyak. Saya tidak bangun jam 2 pagi lagi. Saya baru sadar. Saya menghukum tubuh saya sendiri selama ini." Duh, saya merinding dengarnya. Satu perubahan kecil, tapi efeknya sangat besar. Lalu ada Ibu Citra, usia 68, dari Jakarta. Beliau sudah bertahun-tahun bangun 3-5 kali setiap malam untuk buang air kecil. Setelah ikuti jadwal ini, dalam 1 minggu beliau hanya bangun 1 kali. Dan di minggu kedua, beliau tidur penuh sampai pagi. Itu luar biasa. Tidak perlu obat tidur. Hanya atur waktu minum. Betul, ada juga Bapak Jufri dari Padang, kakinya sering bengkak, dan tiap malam merasa seperti dicekik. Setelah menerapkan jadwal emas, beliau bisa bernapas lebih lega. Sekarang, beliau tidak perlu tidur dengan posisi duduk lagi. Wah, perubahan itu pastinya sangat membahagiakan untuk keluarga mereka juga. Benar, karena lansia yang tidur nyenyak, bangun segar, tidak panik di malam hari, akan lebih tenang, lebih kuat, dan tidak menjadi beban emosional bagi keluarga. Saya jadi sadar. Dok, menjaga kesehatan lansia bukan soal banyak obat atau alat canggih.
Tapi soal pemahaman yang benar. Tepat, Mas. Dan kadang, hal paling sederhana seperti waktu minum air bisa menjadi pembeda antara malam yang tenang atau malam terakhir. Dok, dari semua pasien yang dokter tangani, ada yang ceritanya paling menyentuh? Ada Ibu Diah dari Tangerang. Awalnya beliau tidak percaya, tapi setelah mencoba jadwal emas, beliau berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya merasa seperti kembali menjadi diri saya yang dulu." Beliau bisa ikut senam pagi di masjid, bisa menemani cucunya sekolah, dan tidak lagi merasa menjadi orang tua yang merepotkan. Wah, saya jadi terharu. Karena itu bukan soal kesehatan fisik saja, tapi juga harga diri seorang lansia. Tepat sekali. Banyak lansia tidak takut mati, tapi takut jadi beban, takut tidak berguna, dan saya percaya. Lewat langkah kecil seperti ini, kita bisa bantu mereka merasa berdaya kembali. Jadi Bapak Ibu, jika Anda merasa hidup Anda mulai kehilangan kendali, jika tiap malam Anda gelisah, bangun berkali-kali, jantung berdebar, tubuh terasa berat, jangan pasrah. Coba ubah satu hal kecil malam ini, jadwal minum air Anda. Karena Anda layak menikmati masa tua yang damai, Anda layak bangun pagi dengan senyum, bukan dengan napas terengah. Anda layak duduk di serambi rumah, menikmati teh panas, tanpa harus takut kapan serangan berikutnya datang. Dok, saya ingin tanya mewakili penonton. Selama ini kan banyak yang bilang, semakin banyak minum air, semakin sehat. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah, Mas Raka, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Yang benar adalah kebutuhan cairan tubuh berubah sesuai usia dan kondisi organ. Jadi, tidak bisa pakai aturan satu untuk semua. Tidak bisa. Banyak orang lansia minum air seperti orang muda 2 liter lebih sehari tanpa sadar bahwa ginjal mereka sudah menua. Jantung melemah, dan pembuluh darah tidak elastis lagi. Jadi, bisa dibilang, air juga butuh strategi. Betul, saya sering katakan begini, air itu seperti bensin. Berguna, tapi kalau disiram sembarangan ke mesin tua, ya, bisa rusak juga. Hehe, perumpamaan yang pas banget. Dok, jadi bukan soal minum banyak, tapi minum cerdas. Itu dia. Dan satu lagi mitos yang ingin saya luruskan malam ini. Banyak orang bilang, kalau pipis malam sering, itu tanda ginjal bagus, padahal itu bisa jadi tanda gangguan. Wah, saya sering dengar itu. Katanya kalau pipis lancar, berarti sehat. Tidak selalu. Kalau bangun lebih dari 2 kali untuk buang air kecil setiap malam, bisa jadi ginjal bekerja berlebihan atau jantung tidak memompa optimal. Apalagi kalau disertai bengkak kaki atau napas pendek. Bapak Ibu, kalau Anda sering pipis malam, jangan anggap itu biasa ya. Coba tulis komentar, saya sering bangun pipis malam. Nanti dokter, Siti bisa bantu jelaskan lebih lanjut. Dan satu kesalahan besar lainnya adalah percaya pada saran dari internet atau tetangga tanpa paham konteksnya. Minumlah banyak air sebelum tidur supaya racun keluar itu berbahaya untuk lansia. Duh, dok, saya jadi merasa bersalah. Saya pernah menyuruh ibu saya begitu? Kita semua pernah, tapi yang penting sekarang adalah kita belajar, kita sadar, dan kita berubah. Dok, boleh saya simpulkan pelajaran hari ini? Silakan, Mas Raka. Minum air itu penting, tapi waktunya lebih penting. Terlalu banyak air di malam hari, jantung lelah, ginjal rusak, paru-paru penuh. Stroke bisa datang tiba-tiba, tapi kalau kita atur waktunya dengan tepat,
tubuh bisa pulih dan beristirahat dengan damai. Betul sekali. Minum dengan bijak, tidur dengan tenang, bangun dengan senyum. Dan yang terpenting, ini bukan teori kosong. Ini sudah terbukti di ratusan pasien. Bahkan mungkin bisa menyelamatkan orang tua kita. Mas Raka, saya ingin ajak Bapak Ibu yang sedang menonton. Tarik napas perlahan, letakkan tangan di dada, dengarkan detaknya. Jantung itu tidak pernah berhenti berdetak sejak kita lahir ya. Dok, Betul, detak itu terjadi 100.000 kali dalam sehari, 35 juta kali dalam setahun. Tanpa kita sadari, tanpa kita pernah bilang terima kasih pada tubuh kita. dan setiap malam, jantung kita hanya minta satu hal, biarkan aku istirahat. Tapi apa yang kita lakukan? Kita paksa dia kerja lagi. Karena kita salah minum air, kita kira sedang membantu tubuh. Padahal sedang menyiksanya diam-diam. Dok, saya tidak mau orang tua saya jadi korban dari ketidaktahuan. Saya tidak mau penyesalan datang terlambat. Maka malam ini, kita ubah. Kita ubah satu kebiasaan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Mulai sekarang, jangan lagi minum 2, 3 gelas sebelum tidur. Cukup 1 tegukan kalau benar-benar haus. Atur jadwal seperti jadwal emas yang sudah saya jelaskan, dan rasakan sendiri bedanya. Dan jangan lupa, edukasi ini harus dibagikan ya. Bapak Ibu, Betul, kirim video ini ke grup keluarga, grup RT, grup masjid, grup pengajian, dan siapapun yang Anda sayangi, sangat mungkin. 1 klik share Anda malam ini menyelamatkan 1 nyawa. saya rasa kesehatan di usia emas bukan tentang takut mati, tapi tentang hidup dengan bermartabat, tanpa rasa sesak, tanpa pipis 5 kali semalam, tanpa jantung berdebar di dini hari. Tepat. Usia emas adalah waktu untuk menikmati buah kehidupan. Waktu untuk duduk bersama cucu sambil tersenyum, bukan terengah-engah. Waktu untuk menikmati senja, bukan berjuang di IGD. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita buat pilihan baru. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi malam ini. Tulis di komentar, saya siap ubah cara minum saya. Saya akan baca semua komentar. Dan dokter, Siti akan bantu menjawab jika ada pertanyaan. Ingatlah, kesehatan bukan hadiah, kesehatan adalah pilihan. Terima kasih banyak dokter Siti atas ilmunya. Saya yakin ribuan orang merasa tercerahkan malam ini. Terima kasih juga Mas Raka. Dan untuk semua penonton yang sudah menonton sampai akhir, jaga jantung Anda, jaga ginjal Anda, jaga malam Anda, supaya Anda bisa tetap hidup dengan tenang dan bermakna. Saya Raka. Saya Dr. Siti Setiati.